mayatnya yang digantung pada tiang, pada sebuah tiang. Bukan yang begini, bukan yang kayak PLN, list jemuran, enggak, bukan. Jadi Pak, ketika dicari sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang pohon, maka harus merujuk kepada yang tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21, 22, nomor 22 sampai nomor 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka apa kata Tuhan di dalam 23-nya? Haruslah mayatnya kamu turunkan sebelum maghrib dari tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, jadi orang yang di atas tiang ini memang dikutuk. Orang yang mati terkutuk di atas tiang, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusaka yang diberikan kepada nenek moyangmu. Gak boleh. Gak boleh. Jadi rujukan penyaliban ini jangan ditinggal, Pak. Isi daging daripada penyaliban yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13 itu ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Jangan ditinggalkan itu. Berarti yang digantung di tiang salib murni 100% adalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati, sehingga dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh tinggalkan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak satu nih, apa yang menyebabkan Yesus disebut pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dosanya itu setara dengan hukuman mati, sehingga dia harus mati terkutuk di atas tiang? Silakan. Ya, dari tadi Bapak seperti tidak menerima bahwa kata salib di dalam bahasa Indonesia yang kita sebut-sebut sekarang ini, ya, kata salib dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu kami mencuri atau mengambil itu dari kitab Anda. Nah, lalu seolah-olah kitab Anda lebih dulu dari kitab Alkitab. Saya kira itu logika yang terbalik, ya. Nah, walaupun harus katakan misalnya, oh itu bahasa Indonesia, oh ya sudah, kita tidak usah pakai bahasa Indonesia, berarti pakailah bahasa aslinya, ya. Jadi kalau tidak terima dengan kata salib karena itu mungkin ada di Quran, ya silakan saja. Tapi tak mungkin Alkitab meminjam istilah salib itu dari Quran. Oke? Nah, itu sebabnya kata yang di Alkitab itu sudah jelas itu ada stauros. Nah, ya. Nah, lalu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata salib. Jadi jangan bilang bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu. Kemudian Bang Zuma memang sudah terlalu maju, ya, terlalu maju. Tadi pikiran saya adalah kita rapikan dulu di belakang ini bahwa itu belum rapi. Sekali lagi, kalau Bang Zuma menyangkali bahwa Yesus yang tersalib itu, nah lalu mulai cari-cari dengan dalil ABC di dalam perjanjian lama dengan membangun sebuah opini atau mungkin dalil teologi, mungkin itu adalah Yudas. Saya kira itu adalah salah kaprah. Sekali lagi, harusnya baca baik-baik secara utuh kitab Injil itu sebagai penyataan biografinya seorang yang disebutkan di situ. Itu adalah Yesus, mulai dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Jadi tidak ada, sekali lagi saya katakan, celah untuk menempatkan pribadi lain siapapun selain daripada Yesus yang tersalib itu, kecuali masuklah dengan teologi lompat-lompat, masuklah comot sana, lompat sini, dan segala macam. Itu tadi saya katakan, karena Bang Zuma tidak konsisten tentang genre dari kitab Injil-Injil, sehingga membuat tafsiran pendekatan terhadap Injil-Injil seenak-enaknya saja. Padahal harusnya apa yang dinyatakan mulai dari awal, saya katakan seluruh kitab perjanjian baru selalu menyatakan Yesus di bagian pasal-pasal pertama, di pasal pertama dari semua kitab-kitab yang ada. Jadi
yang disampaikan tidak bukan dan tidak lain adalah Yesus. Jadi kalau Bang Zuma masih tetap mau mencoba mengais di dalam perjanjian lama untuk menyatakan itu bukan Yesus, saya kira itu sudah salah kaprah. Nah, apa yang dibangun oleh Bang Zuma dengan cara yang demikian sekarang ini, kemungkinan itu adalah Yudas. Sekali lagi, itu adalah mencomot-comot ayat-ayat perjanjian lama, dan coba perhatikan baik-baik pun, mau pakai pasal yang ke-17 itu, ya, mau pakai yang pasal 17, mau pakai pasal yang ke-21, kita bisa masuk itu. Ulangan pasal 21, ulangan pasal 17, silakan masuk ke dalam itu. Saya harus nanti sampaikan ke Bang Zuma, tidak ada di situ konsep yang dibicarakan sedetail atau seobjektif yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini hanyalah mau mencoba, moga-moga bahwa ada di situ yang bisa dikaitkan dengan Yudas. Oke, saya masuk ke dalam ulangan pasal yang ke-17. Silakan membaca ulangan pasal 17, ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Bagaimana soal, ya, mulai dari pasal 17 atau 21 tadi, Bang Zuma, ya. Oke, dimulai dari pasal 21, ya. Ayat yang ke-22. Perhatikan di sana, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman dan selanjutnya. Coba memahami teks dalam konteksnya. Apa sih yang dibicarakan di dalam ayat itu? Betul disinggung soal hukuman mati, ya. Disinggung di situ hukuman mati, kemudian disinggung soal tergantung dan ada pada sebuah tiang. Ya, kemudian yang digantung itu adalah terkutuk. Justru seharusnya Bang Zuma harus membawa kitab yang begitu terang, yang sudah begitu jelas di dalam Injil-Injil, bahwa Yesus menyatakan dirinya disalib, udah, dan pemberitaan para penulis Injil menyatakan yang disalib itu terang adalah Yesus. Harusnya ketika clear di dalam kitab Injil-Injil, sekarang tinggal masuk ke dalam ulangan pasal 21. Oh iya, berarti betul keberadaan atau makna yang mau dibangun di dalam penyaliban Yesus. Kalau Yesus bilang dia akan tersalib, berarti dirinya dinyatakan sebagai yang terkutuk. Ya, nah nanti kita lanjutkan soal penjelasan itu. Tapi setidak-tidaknya di dalam ulangan pasal 21 tidak menyatakan oknum Yudas atau mengais-ngais dari hanya 2 ayat itu, lalu memaksakan di situ bahwa itu adalah Yudas. Ya, nah lalu berikutnya di dalam pasal 17, ya, ulangan pasal 27. Oke, ulangan pasal 27 sekali lagi Bang Zuma, kutuk disinggung di situ. Itu dimulai dari pasal 20 lalu ayat yang ke-15, ayat 16, ayat 17, 18 dan selanjutnya itu kata terkutuk. Sekali lagi Bang Zuma terlalu naif mengatakan bahwa keterkutukan di situ adalah sebuah dosa yang pada akhirnya berujung pada penyaliban. Itu tidak ada dibicarakan di situ. Itu hanyalah peneguhan bahwa ini terkutuk, lalu dijawab semua itu dengan kata amin, tapi tidak menjelaskan konsekuensinya bahwa itu harus disalib. Bang Zuma tidak menemukan apapun di dalam konteks ulangan pasal 27 yang dimulai dari ayat yang ke-11, ada 12 ucapan kutuk di situ, itu harus berkonsekuensi pada salib. Itu tidak ada. Coba lihat kata-kata terkutuk di dalam perjanjian lama di dalam konteks itu, termasuk di dalam pasal 28. Tidak dibicarakan di situ soal salib. Itu sebabnya saya katakan, jangan terlalu naif mengatakan kalau ada kata terkutuk dalam perjanjian lama, maka itu harus salib. Saya buat semacam penerangan kalimat begini. Tidak semua yang terkutuk itu harus digantung dengan salib. Tetapi sudah pasti yang tersalib itu adalah yang terkutuk. Jadi jangan bawa narasi bahwa semua dosa atau sesuatu yang bicara kutuk langsung itu salib. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti Bang Zuma membuktikan
buktikan, dan nanti saya akan bicara di depan. Saya belum masuk soal Yudas. Dan nanti kalaupun Yudas menurut Bang Zuma memiliki dosa tertentu, nah lalu dia disebut sebagai terkutuk, hati-hati, itu tidak berkonsekuensi terhadap salib. Jadi sekali lagi saya batalkan kembali bahwa Yudas tidak masuk di dalam konteks sebagai yang tersalib. Oke, itu dulu. Iya. Jadi tadi ada narasi yang Anda bangun bahwa kitab Anda duluan daripada Al-Quran. Sayangnya saya ini orang belajar, Bang. Saya orang belajar dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks bahasa Yunani itu kata salib. Itu nggak ada. Bible Kristen setelah masuk ke Indonesia lah baru pandai-pandaian menggunakan kata salib itu. Yunaninya adalah boleh Anda gunakan sulon, bisa juga stauros, atau bisa cross, dan itu tidak ada merujuk kepada salib, sama sekali nggak ada. Nah ini yang perlu, ini dicamkan, ini orang-orang Kristen Indonesia harus tahu itu, supaya Anda bisa memisahkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ketika berbicara mengenai salib, itu murni milik ya orang Islam. Apa itu salib? Orang yang digantung, bukan yang kayak begini, digantung dengan tangan ke bawah. Itu salib. Kenapa dikatakan salib? Salib itu kata salabah. Salib ini, bagian ini, sulbi. Jadi dia digantung bagian pusat ke pohon, tangan dan kakinya menjulur ke bawah. Itu disebut salib. Itu yang dilakoni kemudian pada masa itu, bukan yang kayak begini. Kecuali Anda ingin mempertahankan kata ksulon. Kata ksulon dalam bahasa Yunani ketika di Indonesia kan tidak kesalib, Pak. Sulon ketika di Indonesia kan, atau stauros ketika di Indonesia kan, itu larinya kemana? Kayu. Kayu. Apa? Kayu bakar? Wallahu alam. Kayu jemuran? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Jadi jangan kemudian Anda bernarasi seakan-akan kami yang niru. Nggak boleh. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Siapa yang digantung di pohon ini? Apakah orang terkutuk, atau orang mulia, atau orang benar? Kalau dia orang terkutuk dan Anda mengatakan itu adalah Yesus, kasih bukti apa dosa-dosa Yesus sampai dia harus terkutuk. Saya sudah membuktikan bahwa yang terkutuk itu Yudas. Kenapa? Matius 26, nomor 14, nomor 15. Apa itu? Yudas menerima suap. Loh, apa hubungannya? Yes. Kenapa dikatakan dia terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27, nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang terkutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Pak. Dan saya sudah buktikan dalilnya. Kan itu poinnya. Mana poinnya bahwa Yudas terkutuk? Makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Coba. Jadi kita mau kemana gitu loh. Jadi sesi ini Bapak lagi-lagi belum bisa menunjukkan dalilnya Yesus terkutuk. Dan saya sudah bisa menunjukkan dalilnya Yudas terkutuk. Itu satu. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan sebab ada tertulis. Saya mengatakan Paulus sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu menurut saya. Tapi kalau saudara menolaknya, tolong tunjukkan. Galatia 3 nomor 13 itu tertulis di mana? Kalau saya tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kalau Anda menolak itu, tolong tunjukkan. Ini tertulis di mana? Silakan. Oke. Bang Zuma, saya mencoba untuk menyampaikan narasi saya dengan perlahan. Jadi ketika Bang Zuma terlalu maju, saya tetap rem. Jadi artinya begini, sekali lagi yang sudah Bang Zuma sampaikan itu sudah soal makna penyaliban.
ya, soal terkutuk menjadi kutuk, ya, itu sudah makna penyaliban. Saya tadi berpikir itu bukanlah ranah atau topik kita, ya, tapi oke lah, karena selalu Bang Zuma bawa ke sana, buktikan bahwa Yesus itu berdosa apa, ya. Saya seolah-olah tidak mau masuk meladeni itu, sebab itu bukan tema kita, tapi nanti saya akan bicarakan pada waktunya, ya, di depan nanti. Nah, jadi lagi, karena tema kita di sini siapa yang disalib itu, saya harus sampaikan sekali lagi, Bang Zuma lari dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tolong disadari. Dan tidak mau membaca. Sekali lagi, saya ajak Bang Zuma, tolong dibuka Alkitabnya di sana. Tolong dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan kepada Bang Zuma, ya, dari Injil Matius, supaya terang siapa yang disalibkan itu. Atau menganggap itu bukan firman Allah, atau mau pakai jalur dalil lain. Saya akan katakan, di satu sisi, di hal tertentu, Bang Zuma kutip kitab Injil. Tetapi, soal yang tidak diterima, ditolak. Ini menurut saya sebuah logika yang tidak tepat. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengambil konsep penyaliban, nah lalu untuk membuktikan siapa yang disalib itu sudah lompat sana sini, menurut saya Bang Zuma takut, ya, membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara terang siapa yang disalib itu. Silakan Anda berargumentasi ini dan itu, tapi teks Alkitab yang ditulis oleh orang yang sama, di mana Bang Zuma mengutip dalil soal penyaliban, itu dengan terang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau Anda mau lari, sebenarnya bagi saya itu boleh dianggap semacam sampah, sebab ayat Alkitab sudah terang di dalam Injil membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yudas, maka Bang Zuma coba bangun narasi dengan comot-comot, lompat-lompat itu, ya. Jadi saya kira untuk tema ini, siapa yang disalib itu, bahwa itu jelas itu adalah Yesus. Sebab sekali lagi, genre-nya menuntut bahwa kisah yang dilukiskan, yang disampaikan oleh keempat Injil adalah satu tokoh. Baik itu yang lahir itu, baik yang di dalam peristiwa pelayanan harian sehari-hari itu, maupun nanti yang akhirnya tertangkap, maupun yang akhirnya diadili, maupun yang akhirnya terpaku di atas kayu salib, maupun yang akhirnya mati dan bangkit itu tetap di dalam satu tokoh. Jadi tak mungkin dan tak ada ruang, sekali lagi, bahwa itu adalah seorang Yudas. Oke, nah itu sebabnya saya rasanya tak perlu meladeni Anda di dalam pernyataan-pernyataan untuk mengaburkan bahwa itu adalah bukan Yesus. Tak perlu, sebab jelas itu adalah pernyataan teks Alkitab. Nah, sekarang saya membantah, ya, dari teks di mana kata Yudas dikutip di dalam Injil Matius. Coba, mari Bang Zuma, coba baca di sana. Matius pasal 27. Oke, Matius pasal 27. Di situ LAI memberikan sebuah tema. Yesus diserahkan kepada Pilatus, lalu yang kedua adalah kematian Yudas. Nah, ternyata di situ disebutkan ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan suaranya hilang atau aku yang nggak dengar? Teman-teman? Dia hilang suaranya. Oke. Apa? Suaranya hilang, Bang. Suara. Jaringannya jelek bener. Nah, itu data yang dikasih sama Dinda Mu'alaf Friends, ya, betul itu ya. Kita alfabetnya langsung. Di Kisah Para Rasul 5 nomor 30, di situ tidak ada salib tertulis. Tapi di terjemahannya ada kayu salib, padahal original teksnya hanya tertulis apa? Sulon. Tidak ada salib, itu penambahan. Ya, betul. Good. Sulon itu bahasa Indonesianya kalau saksi Jehovah disulah. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya
Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu yang kamu bunuh dan kamu bunuh. Tidak ada penambahan, tidak ada kata salib di situ, nggak ada. Di KJV pun ditulis hanging. Mana anaknya tadi nih? Nah, sip. Bukan salib, hanging on Ya. tree, itu di KJV. Betul. Wah, kabur nih. Kayu kan? Mana orang Itu temennya udah sampai. Ayo, saudara siapa namanya? Medika siapa namanya? Naik. Predika. Nih lagi bro, tapi saya lihat di bawah nggak ada lagi. Tunggu ya, lihat dulu ya. Berani-berani nantang. Nggak nantang sih, ngajak-ngajak. Ya, cuman dia mengerem katanya. Iya, dia nggak berdasarkan dalil kok. Dia sesuai dengan apa ya. Kalau seandainya itu tuh udah mudah sekali, Gurunda itu udah sesuai dengan data kok. Emang nggak bisa. Makanya udah susah kalau seandainya ngomongin masalah salib, masalah ini. Saya debat sama siapa juga, itu juga mudah, Gurunda. Kayak mantap lah Gurunda, mantap. Jadi selama ini Din dan Reni pernah jadi nyembah Yudas juga ya? Iya. Untuk sekarang bertobat. Alhamdulillah. Pas udah tahu, jadi akhirnya kan nggak jadi deh. Gitu. Maka tadi aku udah ini, Gurunda ini jadi referensi nggak gitu kan? Katanya Gurunda udah sebut itu keren. Ya. Keren itu. Subhanallah. Jadi